Oh no! Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Granny's Got Talent. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang nenek yang tinggal di penjara selama bertahun-tahun karena tidak membayar hutangnya. Sehari sebelum ia dibebaskan, ia bercerita tentang kesuksesan kedua anak laki-lakinya kepada teman-teman di penjara. Anak tertuanya bernama Seung Hyun, bekerja di salah satu perusahaan yang bonafit, sementara anak keduanya adalah seorang musisi bernama Jo Hyun. Meskipun mereka berbeda ayah, mereka berdua sangatlah pintar seperti ibunya. Si nenek pun keluar dari penjara keesokan harinya, namun tidak ada seorang pun yang menjemput dirinya. Saat ia berada di dalam kereta listrik, si nenek melihat seorang pria paruh baya sedang mempermalukan seorang perempuan dan tidak ada seorang pun yang membelanya. Si nenek tidak tinggal diam dan ia membalas dengan kata-kata makian yang sangat kasar. Hingga semua orang di sana begitu syok saat mendengar kalimat-kalimat makian yang dilontarkan oleh si nenek. Di pemberhentian stasiun, si nenek pun tidak segan mengeluarkan pria tersebut. Meskipun Seung Hyun bekerja di perusahaan yang bonafit, ia hanya memiliki posisi yang biasa saja. Selain itu, para koleganya tidak menghormati dirinya. Saat Seung Hyun masih kecil, ia juga sering dimaki oleh debt collector karena ibunya tidak mampu membayar hutang hingga ibunya dikirim ke penjara dan Seung Hyun hidup sendiri serta membenci ibunya sepanjang hidupnya. Seung Hyun tinggal bersama mertuanya yang kaya raya. Ia pun bekerja keras agar bisa membeli rumah sendiri dan bisa pindah bersama anak serta istrinya. Di tempat lain, perusahaan entertainment berencana membuat program televisi. Mereka akan menyelenggarakan kompetisi makian kasar tanpa sensor, tapi masalahnya mereka hanya memiliki sedikit peminat. Yang bersama rekan kerjanya diberi tugas untuk mencari orang dengan bahasa paling kasar di seluruh kota. Jo Hyun, anak kedua si nenek, tidak memiliki pekerjaan, kesehariannya pun dibiayai oleh istrinya. Mereka menyambut kedatangan si nenek di rumahnya karena si nenek telah memberi mereka sejumlah uang. Si nenek mengetahui jika anak tertuanya tinggal bersama mertuanya. Ia sadar bahwa Seung Hyun tidak menyukainya, namun ia tetap ingin sekali bertemu dengannya. Si nenek pun rela membayar seorang agen agar ia bisa menjadi pembantu di rumah Seung Hyun. Keesokan harinya ia pergi ke sana untuk pertama kalinya. Si nenek diberi arahan tugas oleh pembantu sebelumnya. Pembantu itu mengatakan jika mertua Seung Hyun ingin pekerjaannya pasti dalam bahasa Inggris. Si nenek sedikit berucap bahasa Inggris agar si pembantu itu percaya. Meskipun sangat sulit menjadi pembantu di usianya yang sudah tua, si nenek tidak keberatan selama ia bisa bertemu dengan anaknya, menantu serta cucunya yang ia rindukan. Sementara sudah beberapa hari Yang dan partnernya berusaha keras mencari orang yang sangat berbahasa kasar di seluruh kota, hingga mereka mengetahui sosok si nenek dari seseorang dan ingin sekali bertemu dengannya. Di sisi lain, si nenek akhirnya bertemu dengan Seung Hyun. Namun reaksi Seung Hyun tidak senang saat melihat ibunya. Seung Hyun mengacuhkannya dan segera masuk ke dalam mobilnya bersama chairman perusahaan beserta ibu mertuanya. Pak Chairman melihat si nenek dan mengingat si nenek adalah orang yang baik saat ia di dalam penjara. Karena sebelumnya si nenek menghentikan Pak Chairman saat ia ingin bunuh diri hingga ia pun merasa berhutang budi kepadanya. Di malam hari si nenek tidak bisa tidur karena perlakuan Seung Hyun. Ia lalu berjalan-jalan di sebuah taman dan berteriak-teriak sambil berkata-kata kasar. Yang kebetulan berada di sana mendengar ocehan makian si nenek, namun ia tidak bisa menemukannya di dalam kegelapan. Yang dan partnernya pun sengaja tinggal di taman dan terus mencari si nenek. Di hari berikutnya, mertua Seung Hyun membawa seorang guru bahasa Inggris untuk mengetes apakah si nenek bisa berbahasa Inggris. Pak guru segera mengetahui bahwa si nenek berbohong dan ia tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Mertua Seung Hyun pun sangat marah dan ingin memecatnya. Namun istri Seung Hyun bersikukuh bahwa mereka tidak memerlukan pembantu yang bisa berbahasa Inggris.
Saat si nenek kembali ke rumah Ju-hyun, ia mendengar Ju-hyun dan istrinya sedang bertengkar karena Ju-hyun berjudi dengan uang yang diberikan oleh si nenek. Lalu Ju-hyun dan si nenek pergi ke taman. Ju-hyun berkata ia membutuhkan banyak uang untuk membayar hutangnya. Di saat itu Yang menemukan si nenek dan memintanya tampil di acara mereka. Mulanya si nenek menolak, namun Yang tidak menyerah dan terus memintanya untuk bergabung. Hingga akhirnya si nenek setuju karena akan mendapatkan uang sebanyak $300.000 jika menjadi pemenang. Audisi makian paling kasar pun berlangsung. Para juri menggugurkan banyak peserta karena tidak sesuai dengan kriteria. Tibalah saatnya giliran si nenek di audisi. Si nenek tidak bisa melihat karena lampu yang silau menyorot ke arahnya hingga ia tidak bisa berbicara. Hal itu membuat salah satu juri merendahkannya dan membuat si nenek marah. Ia pun mulai memaki hingga membuat mereka syok dan si nenek pun lolos audisi. Istri Si Young Hyun dan ibunya menemui istri Pak Chairman untuk menjaga sosial status mereka. Saat menunggu istri Pak Chairman, mereka membicarakan sifat si nenek dan bagaimana ia berbohong tentang kualifikasinya. Mertua Si Young Hyun juga menyarankan agar anaknya bercerai saja dengan Si Young Hyun. Tanpa sengaja mereka meninggalkan CV milik si nenek di meja. Dan saat istri Chairman tiba beberapa saat kemudian, ia mengenali si nenek sebagai teman lamanya yang sangat ia hormati. Dulu istri Pak Chairman mencuri uang dari si nenek dan menuduh si nenek mencuri uangnya hingga si nenek masuk penjara dan harus meninggalkan anak-anaknya. Ia merasa sangat bersalah dan ingin sekali bertemu dengannya untuk meminta maaf. Saat semua orang tidak di rumah, si nenek memiliki kesempatan berdua bersama cucunya untuk pertama kali. Ia menjemputnya dari bis sekolah dan membawanya bermain di taman. Orang tuanya selalu sibuk sehingga sang cucu begitu senang ada seseorang yang mau bermain dengannya. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan gembira. Saat ibunya pulang ke rumah, ia melihat anaknya dengan mandiri makan tanpa disuapi. Ia begitu terkesima dengan ajaran si nenek, di mana biasanya anaknya seringkali susah makan mesti disuapi. Si nenek pun mengajarkannya beberapa trik dalam mengasuh anak. Di hari berikutnya acara kompetisi makian dimulai. Si nenek harus melawan banyak anak muda, namun meskipun begitu, si nenek sangat percaya diri karena tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Si nenek membuat beberapa dari mereka menangis, hingga ada yang pingsan karena tidak bisa tahan dengan makian si nenek. Di akhir acara, si nenek memenangkan pertandingan dan dalam waktu singkat memiliki banyak fans. Juga karenanya program tersebut menjadi populer. Istri Pak Chairman melihat si nenek di acara televisi, ia pun mengetahui di mana si nenek tinggal. Saat bekerja di rumah Si Young Hyun, ia menemukan album foto Si Young Hyun bersama fotonya yang jadul. Ia yakin bahwa Si Young Hyun akan segera memaafkannya. Suatu hari si nenek bertemu dengan istri Pak Chairman beserta temannya di jalan. Ia meminta maaf atas kesalahannya karena telah membuat si nenek dipenjara dan terpisah dari anak-anaknya. Si nenek pun memaafkannya dan berkata bahwa ia tidak membutuhkan uangnya kembali. Di episode kompetisi makian selanjutnya, seorang pengacara bertarung dengan seorang gadis. Mengalahkan pengacara sangatlah sulit karena ia menggunakan pengetahuan yang banyak untuk berargumentasi. Sementara itu si nenek sedang melawan seorang rapper yang handal. Saat giliran si nenek memaki, para penonton berteriak kencang dan sangat bersemangat hingga si nenek memenangkan pertandingan kembali. Produser acara begitu senang rating yang didapat meroket pesat karena penampilan memukau si nenek. Untuk membuat drama agar lebih menarik, produser menyuruh timnya agar mencari tahu masa lalu si nenek sehingga lawannya nanti bisa menyerang si nenek. Di siang hari, nenek pergi bersama istri Si Young Hyun ke sebuah pasar. Ia melihat seorang pemilik toko memukuli istrinya. Ia pun lalu memanggil pemilik toko dan segera memakinya. Orang-orang di sekitar mengenali si nenek hingga si nenek segera pergi dari sana. Nenek dan istri Si Young Hyun menjadi semakin akrab. Bahkan anak Si Young Hyun juga menganggap si nenek adalah bagian dari keluarganya. Sementara Si Young Hyun sudah memiliki uang yang cukup untuk membeli sebuah rumah. Ia meminta agen real estate agar menyediakan rumah dengan 3 tempat tidur karena di lubuk hatinya ia ingin ibunya tinggal bersamanya. Di episode selanjutnya si nenek akan melawan pengacara. Si nenek berpura-pura menjadi istrinya dan membuli bahwa ukuran burungnya sangatlah kecil hingga membuat semua orang tertawa. Leluconnya pun menjadi meme dan membuat si nenek tambah terkenal.
ia memenangkan pertarungan lagi dan masuk ke babak final. Pengacara itu tidak terima akan kekalahannya, ia juga merasa dipermalukan di televisi nasional. Ia pun berencana membalas dendam dan akan mencari tahu masa lalu si nenek. Ia pun menemukan bahwa si nenek melantarkan anak-anaknya serta si nenek adalah mantan narapidana. Gosip pun segera menyebar. Pria yang dulu si nenek keluarkan dari kereta listrik sengaja menyerang si nenek di televisi. Berita semakin meluas, beberapa orang asing mulai melontarkan tuduhan palsu tentang si nenek. Orang-orang juga mengetahui jika Seung Hyun dan Joo Hyun adalah anak-anak dari si nenek. Teman kerja Seung Hyun yang sering membulinya, tambah menghina dirinya karena Seung Hyun adalah anak si nenek. Hal itu membuat traumanya kembali atas masa lalunya dulu. Ditambah mertuanya pun sekarang mengetahui hal yang sama. Ia menyalahkan Seung Hyun karena telah membawa ibunya ke dalam rumah mereka. Memanfaatkan keadaan yang ada, mertuanya berkata jika istrinya akan segera menceraikan Seung Hyun. Si nenek pun bersimpuh serta memohon agar mertua Seung Hyun tidak merusak rumah tangga anaknya hanya karena dirinya. Namun mertua Seung Hyun malah mengusir si nenek sambil mempermalukan dirinya. Saat si nenek pulang ke rumah Joo Hyun marah kepada si nenek karena ia baru mengetahui bahwa ibunya bekerja di tempat kakaknya sebagai seorang pembantu. Joo Hyun menganggap ibunya lebih mencintai kakaknya dibandingkan dirinya. Mereka pun bertengkar hebat dan tiba-tiba si nenek batuk-batuk. Joo Hyun dan istrinya pergi ke dokter, lalu mereka menunjukkan obat yang dikonsumsi oleh si nenek. Ternyata itu adalah obat serangan jantung selama ia di penjara. Si nenek mendapatkan berita dari istri Seung Hyun. Ia mengabarkan bahwa Seung Hyun belum pulang ke rumah. Di pagi harinya si nenek pergi ke kantor dan bertanya kepada rekan kerja Seung Hyun, namun mereka tidak menjawab. Si nenek tidak mau pergi dari sana sampai mereka mau mengatakannya hingga terjadi keributan di kantor itu. Pak Chairman yang mendengar kegaduhan tersebut melihat si nenek yang dulu telah menyelamatkan dirinya saat di penjara. Ia berlutut di hadapan si nenek hingga membuat pegawainya terkejut. Akhirnya mereka mau mendengar ucapan si nenek dan mereka menjawab jika mereka tidak melihat Seung Hyun sejak kemarin. Sementara di studio beberapa orang memprotes tentang kompetisi makian. Mereka menganggap acara itu tidak bermoral karena telah memberi panggung kepada si nenek yang mantan narapidana. Episode terakhir akan segera dimulai, namun si nenek masih belum datang ke sana. Di sisi lain, Seung Hyun berada di mobil. Ia memutuskan bunuh diri dengan menabrakkan mobilnya ke belakang tembok hingga pingsan. Sementara itu, si nenek tiba di studio, namun ia terlihat tidak siap untuk tampil. Di babak ini, si nenek harus melawan wanita tua yang sama dengannya, di mana wanita tua tersebut belum pernah kalah dari siapapun. Kompetisi semakin sulit untuk si nenek saat mereka mengumumkan bahwa mereka harus bertarung sebagai seorang ibu. Wanita tua mulai menyerang si nenek tentang anak-anaknya yang pernah ia tinggalkan. Tetapi saat giliran si nenek berbicara, ia hanya berdiam diri. Seorang pria dari salah satu penonton melempar telur ke wajah si nenek untuk mempermalukannya di depan semua orang. Akhirnya si nenek pun mulai berbicara. Semua orang dipersilahkan untuk menghujat dirinya, bukannya memaki lawan bertarungnya. Si nenek menjelaskan bagaimana ia bisa menjadi seorang ibu yang buruk untuk anak-anaknya. Ia pun tidak bisa menahan air matanya dan mengatakan dengan tulus bahwa ia sangat mencintai kedua putranya. Sementara itu Seung Hyun merangkak keluar dari mobilnya dan diselamatkan oleh orang-orang sekitar. Kata-kata si nenek pun menginspirasi banyak orang. Mereka mulai meluapkan perasaan mereka dari semua masalah yang mereka pendam selama ini. Wanita tua itu hanya bisa terdiam dan akhirnya si nenek memenangkan pertandingan tersebut. Namun si nenek tiba-tiba muntah darah dan pingsan seketika. Ia dilarikan ke rumah sakit yang sama dengan Seung Hyun. Seung Hyun datang menemuinya dan untuk pertama kalinya ia memanggilnya dengan sebutan ibu. Semua keluarga datang menemaninya dan sangat mencintai si nenek. Di hari berikutnya si nenek keluar dari rumah sakit dan telah menjadi selebritis. Istri Pak Chairman yang pernah mengambil uangnya serta menuduhnya dulu ingin mengembalikan semua uang si nenek beserta bunganya. Mertua Seung Hyun telah sadar, ia pun meminta maaf kepada si nenek. Si nenek segera masuk ke dalam mobil, ia akan pergi ke Amerika untuk operasi jantung. Dan film pun udahan.
Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah, keboy.